Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali dapat bertemu kembali di channel kita Bro Semesta bersama saya Pastor Charles Sebastian. Bagaimana kabar saudara-saudari? Semoga tetap semangat dan dalam damai serta lindungan Tuhan. Kali ini kita akan merenungkan satu perumpamaan dari Yesus yang menerangkan perihal kerajaan surga. Perumpamaan itu adalah perumpamaan seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Dan dia sudah mengundang banyak orang dan sudah dipersiapkan pesta itu. Dan ketika sudah tiba saatnya pelaksanaan pesta besar itu, raja itu menyuruh hamba-hambanya lagi untuk memanggil para undangan. Ini sesuatu yang istimewa. Selain diundang, para undangan itu juga dipanggil. Jadi undangan dan panggilan, dua hal sekaligus disampaikan kepada para undangan. Itu berarti pelaksanaan pesta itu sungguh-sungguh serius. Dan yang melaksanakan pesta itu, raja itu sungguh mengharapkan bahwa para undangannya akan hadir. Namun, mengecewakan. Para undangan itu tidak mau hadir. Mereka tidak mempedulikan. Mereka tidak mengajukan undangan itu. Karena itu, raja itu sekali lagi mengutus hamba-hambanya untuk memanggil para undangan. Kali ini, para undangan itu ada yang berdalih, pergi ke ladang, pergi mengurus urusan pribadi, bahkan yang lebih parah, ada yang menyiksa para hamba itu, bahkan membunuh para hamba itu. Tentu reaksi para undangan ini keterlaluan, dan itu membuat kemarahan dari raja itu, sehingga mereka dihukum oleh sang raja itu. Sekali lagi, raja mengutus hamba-hambanya untuk mengundang, memanggil siapa saja yang ditemukan untuk ikut hadir pada pesta perjamuan nikah anaknya yang sudah disiapkan dengan begitu baik. Karena perjamuan sudah disiapkan dan raja itu menginginkan supaya ruangan pesta itu penuh dengan orang-orang yang bergembira bersama dengan dia. Merenungkan pesta nikah, perjamuan makan besar ini, kita dihadapkan dengan sekurang-kurangnya dua ironi. Ironi yang pertama adalah situasi bumi kita yang sedang mengalami pandemi COVID-19, di mana kita membayangkan pesta besar penuh sesak orang yang bergembira dalam situasi seperti ini agak sulit. Namun, gambaran kerajaan Allah itu dan persiapan jamuan nikah yang diadakan oleh raja itu tidak menjadi hilang, karena menjelaskan betapa seriusnya, betapa inginnya raja itu untuk menyelamatkan, untuk memberikan kegembiraan kepada para undangannya. Ironi yang kedua adalah hari-hari terakhir ini banyak demonstrasi sedang terjadi di berbagai belahan di negara kita ini. Untuk ajakan atau mengerahkan massa yang begitu banyak sepertinya gampang saja. Mungkin dijanjikan nasi bungkus atau sedikit ongkos dan orang rame-rame datang. Sementara tadi dalam perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus, begitu sulitnya orang datang. Sudah dipersiapkan semua, sudah diundang, sudah dipanggil berkali-kali, tapi orang mencari alasan. Bahkan ada yang mengadakan anarkis, membunuh, menyiksa para hamba itu.
Tuhan ingin mengundang semua orang ikut bergembira dalam perjamuannya. Digambarkan bahwa Tuhan pada satu gunung mempersiapkan satu perjamuan, pesta untuk segala bangsa. Dalam suasana kegembiraan itu dikatakan maut tidak ada lagi, dan air mata akan dihapus dari setiap pipi orang yang menangis. Ada suasana damai mesianis yang digambarkan di situ. Dan itulah rencana keselamatan dari Tuhan. Tawaran, undangan untuk menghadirinya, untuk ikut bergembira bersama dengan Dia. Sikap para undangan yang tidak mengacuhkan undangan, bahkan panggilan dari tuan pesta itu, tidak membatalkan rencana dari sang tuan pesta. Walaupun banyak yang berdalih, bahkan banyak yang menolak, tetapi pesta yang sudah dipersiapkan itu harus dipenuhi dengan orang-orang yang diundang. Perjamuan itu harus penuh. Karena itu, orang-orang yang berdalih, orang-orang yang tidak mengacuhkan undangan itu tidak akan ikut lagi. Namun, orang lain, walaupun dia jahat, walaupun dia orang baik, yang ikut pada kesempatan itu memperoleh rahmat atas penolakan dari undangan-undangan yang resmi yang pertama. Hanya memang dari antara undangan-undangan yang sudah hadir itu masih ada juga orang yang tidak siap. Dan itu dicek. Dan untuk itu ketahuan bahwa orang yang tidak siap itu membuat raja ini marah, sehingga orang yang tidak berpakaian pesta ini harus dihukum. Saudara-saudari terkasih, sepanjang hidup kita banyak tawaran, banyak undangan, bahkan banyak panggilan akan kita temui. Adalah penting bahwa kita selektif atas undangan-undangan dan panggilan-panggilan ini. Tidak semua undangan itu berguna atau membawa manfaat bagi kita. Pada kesempatan-kesempatan tertentu, kita harus berani mengatakan, saya tidak akan pergi atas tawaran atau reklame atau promosi tertentu ini. Namun kenyataannya, banyak orang pergi pada undangan-undangan atau panggilan-panggilan, promosi-promosi yang bahkan mengeluarkan biaya untuk itu pun ditempuh agar pergi ke sana. Dari sekian banyak undangan dan panggilan itu, satu hal yang sangat penting, yang tak terlupakan, ialah undangan dan panggilan dari Allah sendiri agar mengikuti perjamuan nikah, perjamuan surgawi yang sudah dipersiapkannya untuk manusia. Sejauh mana kita sudah menerima undangan dari Allah itu? Sejauh mana kita kadang-kadang berdalih, lebih mementingkan urusan-urusan pribadi daripada undangan keselamatan, undangan kehidupan, kegembiraan kekal ini. Permenungan kita pada kali ini menyadarkan kita bahwa undangan dan panggilan Tuhan perlu kita jawab dari hati dan hidup kita. Walau kadang-kadang kita dijejali dan disibukkan oleh banyak kegiatan, urusan pribadi, namun di latar belakang pemikiran kita, kita tetap ingin supaya kita menjadi salah satu peserta dalam perjamuan yang sudah dipersiapkan oleh Sang Raja, yakni Allah yang mempersiapkan perjamuan surgawi bagi kita semua. Demikian saja permenungan kita untuk kali ini. Semoga saudara-saudari tetap dalam lindungan Tuhan dan kelak ikut menjadi peserta pada perjamuan yang sudah dipersiapkan Tuhan.
salam sejahtera bagi kita sekalian.